Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dimas di Coders Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita terkait Nest.js dan kali ini kita akan membahas apa sih itu service dan bagaimana dan apa sih perannya seperti itu ya. Oke, untuk mengetahui itu mari kita lanjut aja ke section selanjutnya. Kuy gaskeun. Nah, apa sih itu service? Nah, kalau di Nest.js gitu ya, itu mengenalnya dengan istilah providers. Providers are fundamental concept in Nest. Jadi teman-teman pelajari betul apa sih providers. Pada dasarnya providers itu adalah sesuatu yang bersifat apa ya? Kalau tadi controller kan kita tahu ya hanya ada request dan response, tugasnya hanya di situ. Nah, providers ini adalah satu objek yang akan menyediakan layanan berupa manipulasi data sih kebanyakan nantinya ya. Yang mana ini pun akan di-treat as injected dependencies. Jadi dia bisa diinjek atau dimasukkan ke dalam controller-controller nantinya seperti itu. Sehingga kode kita semakin rapi dan ada spirit of concern antara yang siapa yang ngurus request respon, siapa yang ngurus bagian data. Nah, itu akan menjadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tertata lah seperti itu ya. Nah, ini providers konsep dasarnya ya gampang aja sih ya service. Dan umumnya service itu akan berketerkaitan dengan data. Contoh di sini cat service, dia ada at injectable gitu ya. Nah, asumsinya misalkan ini adalah data yang berasal dari database berupa array of cat di mana cat itu adalah isinya nanti ada name, age dan breed gitu ya. Lalu di sini ada satu metode yang memberikan sorry bukan memberikan ini kayaknya buat bikin atau nambah data baru ke dalam objek kita ataupun mencari sesuatu berdasarkan parameter atau mungkin memberikan semua list of cats-nya kurang lebih seperti itu ya. Jadi proses-proses seperti ini akan terpisah di dalam controller kita akan rapi langsung terbaca. Oh ini cuma di dalam sini semua urusan data akan dilayani oleh si cat service seperti itu ya. Dan ini menggunakan dependency injection. Apa sih dependency injection? Singkatnya, dependency injection adalah satu teknik di mana dia menggunakan teknik-teknik singleton gitu ya. Sehingga untuk objek yang sama tidak perlu dibuat lagi dan ketika sesuatu nanti suatu objek lain membutuhkan provider atau service atau yang bersifat injectable gitu ya, cukup memanggil dengan cara seperti ini tanpa harus melakukan reinstantiate atau tanpa harus melakukan pembuatan ulang. Gimana sih pembuatan ulang? Misalkan jadi bikin lagi new cat service, new user service dengan keyword-keyword new-nya itu loh. Itu sangat mengganggu sebenarnya. Kalau misalkan nanti sistem kita berdependensi ke banyak service. Kebayang dong kalau misalkan ada 100 service yang kita pakai dan kita harus memberikan new cat service satu persatu atau mungkin new user service, new dan new. Itu sangat mengganggu. Nah, tapi itu sudah dihandle dengan baik oleh si Nest.js dengan parameter at injectable. Lanjut aja kita ke Visual Studio Code dan kita lanjutkan codingan kita sebelumnya ya. Kuy gaskeun. Nah, ini dia default service yang kalau kita buat project Nest.js dari awal ini udah langsung tergenerate bernama app.service.js. Oh, BTW cara ininya teman-teman ya, cara penulisan filenya itu sudah ditentukan sebenarnya dan ini sangat baik juga untuk kita ikuti ya. Misalkan suatu objek yang atau file yang bersifat service kita bisa berikan prefix misalkan suffix app.service.ts atau modul app.module.ts controller dan seperti ini ya .controller.ts. Itu aja informasi aja. Oke, kita langsung aja ke app service. Nah, misalkan kita ingin buat di app service ini yang apa ya, misal menampung atau memanipulasi data daripada user gitu ya. Nah, sebelumnya misal bisa kita buat sebuah DTO, export interface gitu ya. Interface bernama user di mana objek user ini pasti akan memiliki username mungkin ya dan itu bersifat string tipe datanya. Lalu email, jangan email lah kepanjangan ya. Is aktif aja mungkin is aktif true seperti ini. Jadi nanti si objek bernama user itu akan memiliki atau JSON bayangan nanti kan JSON ya.
JSON-nya itu akan memiliki field bernama username tipe data string dan is active bertipe data code true sih. Ya Allah, boolean. Nah, seperti ini ya. Oke, kita save dulu. Lalu kita misalkan buat dummy data di sini private, guys, private gitu ya, private. Kita mungkin kasih nama users gitu ya, users. Itu tipe datanya adalah user dan dia array. Lalu kita berikan nilai awal seperti ini. Artinya nanti ini adalah seolah-olah data dari database ya, kita close ya. Dimisalkan data dari database adalah dari database seperti ini. Dimisalkan gitu ya, dimisalkan. Oke, kita buat CRUD-nya, manipulasi datanya gitu ya. Nah, biasanya function-function di dalam service kalau gua gitu ya, menyamakan dengan bahasa-bahasa ketika kita mau mencari data di dalam database. Misalkan find user by status seperti ini ya. Atau misalkan find user by username boleh, atau mungkin find all nantinya. Nah, find user by status kemungkinan akan menghasilkan berupa data array biasanya ya, karena kan bisa jadi yang aktif itu lebih dari satu atau not aktif itu lebih dari lebih dari satu gitu ya. Nah, find by user status kita bikin manipulasi di sini, misalkan return ada yang lupa, user status itu tadi di atas adalah is aktif boolean. Oke, kita cari di sini user status, parameternya dia boolean. Kita return this users get filter ya, filter usernya user.isActive gitu ya, sama dengan user status seperti ini kenapa merah? Oh, harus seperti ini ya. Terima kasih Prettier, sangat baik sekali gitu ya. Oke, jangan lupa kita berikan data dummy dulu. Mungkin pertama username, namanya Dimas Editia, is aktifnya adalah true gitu ya, misal seperti ini. Lalu kita bikin dummy data selanjutnya, username-nya Antonio misal, is active true. Lalu yang ketiga misalkan Rizky seperti ini, ada is aktifnya false. Oke, kita punya 3 data dummy bertipe data user yang sudah kita define interface-nya di sini gitu ya. Jadi lebih enak, lebih ada code hint-nya teman-teman ya, dibandingkan kalau kita pakai JavaScript biasa. Nah, kita punya find user by status di mana inputan adalah user status, user is active, user status. Jadi ini dilakukan filtering. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya di bagian konstruktor, ingat ini menggunakan dependency injection, artinya di bagian konstruktor tambahkan sintaks seperti ini, private read only app service. Ya, di mana app service ini bertipe data app service. Kalau kita kontrol klik seperti ini akan merujuk ke app service ini. Oke ya. Oke, nah dengan seperti ini artinya kita sudah menginjekkan apa sih Kang? Menginjekkan si kelas app service ke dalam app controller. Seperti itu. Nah, kita buat salah satu, oh enggak deng, kita bikin baru aja ya. Kita bikin baru misalkan di sini get user by status gitu ya. Get user by status. Gue mau menggunakan respon dari si dekoratornya ingat ini dari Repson lagi ya. Response dari si dari si Express.js-nya. Promise kok promise sih? Response bray. Respons subhanallah, respons. Kita kasih any aja lah biar cepet ya. Jangan lupa kasih add get. Nah, seperti ini. Kita kasih namanya user status misal seperti ini. Oke. Nah, cara manggilnya this.app service yang ada di konstruktor gitu ya.
Terus find user by status. Misalkan statusnya adalah true, maka dia akan memberikan list of user yang memiliki status true seperti itu ya. Kan const di sini users. Oke. Lalu kita balikkan ke depan, return res.status, jangan lupa http, biar enak sih kalau gue lebih seneng kayak gini nih, dot status http status dot oke gitu. Lalu ke bawahnya send sebuah JSON object yang isinya adalah data, misalkan data isinya adalah users. Bentar, oh ini belum dikasih tanda seperti ini. Tapi kalau sama Prettier dimarahin kalau begini tuh, harus satu garis. Tuh dimarahin. Oke. Kenapa dia error? Pasti Prettier lagi nih. Nah, kan pasti. Oke. Nah, ini cara pemakaian. Coba perhatikan teman-teman. Di sini controller kita hanya benar-benar mengurusi hanya di sisi respon ataupun request. Kebetulan ini hanya respon saja ya. Untuk masalah manipulasi data itu tidak ada lagi di level controller, tapi ada di dalam service, di mana service ini memiliki satu metode yang disebut find user by status seperti ini. Oke, kita save, kita coba aja yarn run start dev. Tunggu sesaat. Oke, kita sudah running ya servicenya, dan kita sudah, kalau dilihat di sini ada satu tambahan yaitu API user status dengan get, dan dia memiliki version 1. Lanjut kita ke Postman. Nah, kita ke Postman karena get kita copy aja sini, users copy ya, ep1 users apa loh, user status. Oh, user status. Apa yang akan kita dapatkan? Wait. User status. Oh, sorry, ini udah ada di sini. Kita tambahin users. Itu dia tadi karena ada kemiripan, jadi dianggap sama. Wait, kenapa ini? User status, padahal sudah user. Walah, kurang S ininya ya. Save. Lihat. Dimas Editia true, Antonio true, kecuali Rizky. Kenapa? Karena Rizky memiliki is active-nya sama dengan false. Coba lihat lagi ya. Is active-nya adalah false, sehingga dia tidak akan tampil di sini karena kita tahu tadi kita hanya membutuhkan user yang memiliki is active-nya true. Itu dia tentang user ya. Menarik kan? Jadi kita bisa melakukan manipulasi data apapun di sini gitu ya. Ketika misalkan ini menjadi lebih kompleks lagi, nah controller kita akan tetap terjaga rapih seperti ini. Hanya butuh beberapa baris aja untuk menampilkan ke klien gitu, ke dalam Postman, dalam hal ini dalam bentuk JSON. Menarik ya. Jadi itu dia terkait service. Sisanya selebihnya juga bahwa service itu juga bisa berdependensi ke service lain. Dan caranya bagaimana? Sama saja caranya, cukup menambahkan konstruktor. Teman-teman di sini private, menggunakan read only. Misalkan kita punya user service nantinya gitu ya. Di sini tambahkan user service. Nah, artinya sekarang app service itu berdependensi terhadap objek bernama user service. Cuman ini error karena memang belum kita buat terkait user service-nya. Sederhana ya, sederhana tapi indah seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa bikin find by username atau find by email gitu ya. Atau mungkin kalau proses delete user by apa, misalkan by ID, by email, atau by username. Ini akan jadi lebih mudah seperti itu ya. Oke teman-teman, singkat aja kalau terkait service, karena ini hal-halnya mirip-mirip dengan controller, hanya perbedaan tupoksinya aja ya. Kalau controller untuk request dan respons, sedangkan service akan berurusan dengan data-data, bisa database, bisa processing, ataupun yang lain halnya. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait service di dalam Nest.js. Simple aja, dan semoga di video ini teman-teman mendapatkan
inspirasi dan ilmu-ilmu baru yang bisa menggairahkan teman-teman untuk belajar lebih lanjut bersama Coders Indonesia ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga dengan ini dan teman-teman melakukan like, comment, dan subscribe, channel Coders Indonesia menjadi lebih baik dan juga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.